Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permadi, Batas Kota. Assalamualaikum Syederalun. Ada saya Iska Novita yang kembali hadir menemani Anda di talk show interaktif kita untuk hari ini, hari Jumat 18 Maret 2022 ya. Hingga 1 jam ke depan Syederalun, kita akan membahas mengenai urgensi pembentukan kanun penyelenggaraan KLA. Nah, kira-kira apa itu KLA? Kita tahan dulu ya, karena saya ingin memperkenalkan dulu ya bintang tamu atau narasumber di malam hari ini. Yang pertama ini ada Pak Makmur SHM Home ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah hadir di studio Radio Serambi FM ya. Dan ini Pak Makmur ini merupakan Widyai Suara ahli utama ya Pak ya. Oke, baik. Nah, untuk narasumber yang kedua ini ada Ibu Amrina Habibi selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Ibu Habibi ini udah jatahnya main-main ke Serambi ya. Oke, bagaimana kabarnya di hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih juga sudah hadir di studio Radio Serambi FM ya. Dan untuk Anda Syederalun bisa menyimak talk show ini di live.serambifm.com atau di facebook.com/serambifm ya. Dan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di 0811689020 ya. Nah, untuk mengulas tema kita hari ini yaitu urgensi pembentukan kanun penyelenggaraan KLA, kita langsung saja ke Pak Makmur ini ya. Nah, kira-kira kita mau tahu dulu ini Pak, KLA itu sebenarnya apa sih? KLA itu adalah kota layak anak. Kota atau kabupaten kota layak anak. Jadi kabupaten kota itu mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Jadi di sini saya garis bawahi kata kebijakan. Kebijakan itu Beleid-Regel kalau bahasa hukumnya, Beleid-Regel. Beleid-Regel itu dibagi dua, yang pengaturan atau regeling dat, dan basicking atau basicking dat. Jadi inilah yang maksudnya kanun itu kan pengaturan, ya kanun atau peraturan daerah kalau di provinsi atau kabupaten kota lain. Itulah yang penting kita siapkan. Seharusnya inisiasinya saya lihat sudah ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Aceh untuk membuat draft kanun sebagai pegangan atau ya contoh lah. Draft awalnya kita buat untuk dilaksanakan di kabupaten kota biar mereka tidak meraba-raba lagi. Ini saran saya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aceh. Oke, baik. Lalu kalau KLA ini sendiri kenapa diperlukan ini Pak? Karena kabupaten kota kita, kalau kita lihat kasus-kasus kekerasan terhadap anak kurang ramah terhadap anak. Jadi kasus kita ini cukup tinggi Bapak. Para pendengar sekalian ya, kalau kita bandingkan tahun lalu laporan Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Komisi 8 DPR RI ya, itu data 2021 ya, pertemuannya pada tanggal 20 Januari 2022 ya, data yang dipakai 2001. Itu 11.000 kekerasan anak dan perempuan di seluruh Indonesia. Di Aceh aja pada tahun 2017 ada 1.792. Ya, berarti kan 10% dari kita. Adanya di Aceh. Sementara kita bandingkan penduduk kita cuman 5,2 juta jiwa. Ya. Kalau bandingkan penduduk Jawa Timur yang 39,7 jiwa, ya 39 juta jiwa Pak, itu per tahunnya itu nggak sampai 400, paling 226 lah,
saya udah periksa itu, ya website Kementerian atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Jawa Timur. Ya, kita di Aceh pada tahun 2001 ya ada 723 kekerasan terhadap anak dan perempuan. Itu sangat prihatin nih, Pak. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, kita beralih ke Ibu Am sekarang. Nah, untuk syarat agar menjadi KLA di sebuah kota atau kabupaten ini supaya layak anak seperti apa nih, Bu? Ya, karena ini bicara soal sistem, ya, tentunya ada banyak komponen yang kemudian harus dipersiapkan dan komponen-komponen itu saling terkait, ya, terintegrasi, terpadu. Jadi KLA itu dia ada 5 klaster, ya, 24 indikator plus 1 kelembagaan. Nah, di kelembagaan ini poin penting yang pertama sekali harus dipersiapkan oleh daerah adalah memiliki regulasi, ya, dalam hal ini tentu sebagaimana perintah dari Perpres nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten kota layak anak. Levelnya adalah kanun, ya. Dan kalau kita lihat hari ini baru 5 kabupaten kota di Aceh yang sudah memiliki kanun yang kemudian berisikan mandat untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus kepada anak. Tidak harus namanya kanun KLA, bisa namanya kanun perlindungan anak, bisa namanya kanun penyelenggaraan perlindungan anak, bisa juga secara lebih spesifik namanya adalah kanun penyelenggaraan KLA. Yang penting di dalam pengaturannya mengakomodir seluruh pengaturan terkait dengan 2 komponen besar, yaitu yang pertama adalah pemenuhan hak anak dan yang satu lagi adalah perlindungan khusus anak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Makmur tadi, kalau isu kekerasan itu ada di bagian klaster 5, ya, anak-anak yang kemudian memang sudah jadi korban. Nah, di samping hal itu adalah di 4 klaster lainnya, ya, mulai dari hak sipil dan kebebasan, pengasuhan keluarga dan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Juga ada banyak hal yang kemudian harus diperbaiki, ya. Katakanlah misalnya di hak sipil, apakah hari ini kita sudah bisa memastikan semua anak Aceh memiliki akte kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya? Lalu kemudian jaminan terkait dengan perlindungan dari informasi yang layak kepada anak sesuai dengan tahap perkembangan usianya, ya. Lalu kemudian bagaimana perkembangan hak partisipasi anak. Ada berapa banyak organisasi yang sudah bertumbuh. Lebih spesialnya lagi kalau di kami itu ada yang namanya forum anak, ya. Apakah semua kampung sudah memiliki forum anak dan kemudian anaknya bisa ikut dalam proses musrenbang baik di desa, kecamatan dan seterusnya. Di klaster 2 misalnya yang paling urgen hari ini adalah juga soal pengasuhan, pengasuhan keluarga maupun pengasuhan alternatif. Seberapa jaminan yang kemudian kita bisa pastikan anak-anak diasuh dengan penuh kasih sayang, bebas dari kekerasan. Nah, ini adalah bagian-bagian yang harus dikencangkan, gitu, ya. Jadi apa namanya? Ini adalah pekerjaan besar, ya, pekerjaan besar, dan kemudian memang harus memastikan bukan hanya pemerintahnya yang bekerja, tapi juga bagaimana masyarakat baik secara individual, lembaga, ya, dunia usaha juga memastikan ada kontribusi CSR mereka, ya, untuk mendukung perlindungan anak, dan juga peran media, ya kan, kita selalu bilang media itu punya peluang yang sangat besar untuk kemudian bisa memberikan promosi, ya, terkait dengan komunikasi, informasi yang tentunya kita harapkan selalu bersifat edukatif, karena dijumpai juga sampai hari ini masih ada pemberitaan yang belum responsif kepada anak, bahkan membuat anak menjadi korban untuk kedua kalinya. Oke, baik. Jadi ternyata kekerasan pada anak itu bukan hanya melalui fisik atau ucapan saja, tetapi tidak memenuhi hak mereka juga termasuk kekerasan, ya, Bu, ya?
Ya, tidak memenuhi hak mereka adalah bagian yang kemudian berimbas pada satu kondisi bahwa negara belum hadir sepenuhnya, gitu ya. Karena apa? Yang mau diukur adalah derajat kualitas hidup anak. Kalau kita bicara Aceh yang hebat, Aceh Carom, gitu kan, tentu dimulai bagaimana komitmen kita semuanya ini bisa lebih bagus untuk menyiapkan mereka ini menjadi bonus demografi yang berkualitas, ya 20-30 tahun ke depan Pak Makmur tentu akan digantikan oleh anak-anak kita yang hari ini masih berada di bangku SMA, ya. Oke.